Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Malam ini kita melanjutkan pembahasan makharijul huruf atau tempat-tempat keluarnya huruf. Yang alhamdulillah di malam kemarin kita telah menyelesaikan dua tempat keluarnya huruf atau dua makharijul huruf, yaitu huruf halak dan huruf al-lisan. Jadi huruf yang keluar dari tenggorokan dan huruf yang keluar dari lidah. Kita review sedikit. Yang keluar dari tenggorokan berjumlah 6. Nah, tenggorokan ini dipilah-pilah menjadi 3. Yang keluar dari tenggorokan paling dalam menghasilkan 2 huruf, yaitu hamzah dan ha. Yang keluar dari tenggorokan tengah, yaitu ha dan ain. Yang keluar dari ujung tenggorokan, yaitu kha dan ghain. Sedangkan yang keluar dari lidah berjumlah 18 huruf. Qaf, kaf, ya, shin, jim, dhad. Nah, itu keluarnya dari lidah. Qaf dari pangkal lidah. Jadi pangkalnya yang paling dalam. Kemudian ada qaf, kaf. Di tengah lidah ada ya, ada shin, ada jim. Di tepi lidah, kanan atau kiri, ada dhad. Kemudian di ujung lidah dengan gusi, di tepi lidah kanan dan kiri setelah makhrajnya dhad. Jadi yang pertama dhad dulu, kemudian keluar lam dari pinggir lidah atau tepi lidah. Kemudian ujung lidah dengan gusi atas keluar lam. Disambung dengan makhrajnya nun. Ujung lidah dengan gusi atas dekat makhrajnya nun, lahirlah makhraj ra. Punggung lidah dengan pangkal 2 gigi, 2 buah gigi seri atas, muncul huruf ta, dal, to. Nah, ini satu makhraj, 3 huruf ini. Sehingga kalau ketemu, terjadilah hukum idgham mutajanisain. Ujung lidah agak maju lagi. Dengan pangkal gigi seri, muncul zai, za, atau zayun, atau zaun, atau za, atau ziyun, atau za. Nah, kemudian sin, kemudian sod. Nah, jadi kalau gigi depan ini, gigi seri yang depan ini lepas atau tanggal, maka sangat susah mengucapkan sod. Nah, pasti ngowos, berobos semua. Yang terakhir, dari ujung lidah, yang paling ujung keluarlah sa, zal, zo. Ini juga satu makhraj. Sehingga ketika bertemu, terjadilah hukum idgham mutajanisain. Nah, sebelum kita lanjutkan, kami ingatkan di pembahasan makhraj syafatain, asyafatain, jangan lupa untuk subscribe channel YouTube Masjid Agung Ibnu Battuta Channel. Dan bagi pemirsa jamaah santri Madin Ula, Madin Wusta, Madin Ulya, dan JTQ Jam'iyah Tahsinul Quran bisa mengikuti live streaming via Facebook atau YouTube, atau bisa melihat tayangan ulangnya setelah acara ini. Ini penting sekali karena berhubungan dengan ketepatan atau kefasihan membaca Al-Quran. Jadi ketika makhraj tidak keluar dari tempatnya, dari pabriknya,
maka tidak akan menghasilkan huruf. Maka ketika pengucapan makhraj tidak tepat, huruf tidak bisa diproses dengan baik. Jadi pengucapan makhrajnya harus tepat, harus keluar dari tempatnya. Jadi diusahakan untuk bisa mengikuti tayangan ini atau bisa menyimak buku tajwid praktis halaman 61. Kita lanjutkan ke pembahasan makhrajnya bibir atau lebih dikenal dengan asy-syafatain, dua bibir. Apa saja makhraj yang keluar dari dua bibir ini? Huruf apa saja yang keluar? Yang pertama, yang keluar dari perut bibir bawah dengan ujung dua buah gigi muka atas. Apa itu? Fa, af. Nah, ini bibir bagian dalam. Bibir bawah. Bibir bawah, ujung dengan gigi muka yang atas. Af, if, uf. Nah, bukan af. Kalau bibirnya ditarik ke dalam, nggak bisa ngucap. Af, if. Nah, nggak bisa. Jadi, bibir bagian bawah. Af, if, uf. Jadi yang pertama keluar dari bibir adalah makhrajnya huruf fa. Af, if, uf, fu, fam, fu, fam, fani, faf, na, minal, muf, ni, ma, fi, fa, fani, fa, fa, fi, fu, baf, fa, fi, fu, baf. Fa, fi, fu, baf, fa, fi, fu, baf, af, if, uf, af, if, uf, af, if, uf, af. Jadi, makhrajnya fa keluar dari bibir bawah dan dua buah gigi muka yang atas. Maka ketika gigi depan yang atas ini tanggal atau lepas atau patah, maka juga kesulitan mengucapkan makhrajnya huruf fa. Yang kedua, huruf yang keluar dari makhrajnya bibir ini, dari bibir adalah bibir yang mana? Bibir yang bawah, bibir atas dan bawah sekaligus dengan rapat, yaitu ba dan mim. Ba dan mim ini keluar dari dua bibir atas dan bawah. Kalau fa tadi bibir atas dan dua buah gigi muka atas. Nah, kalau ba dan mim dari bibir atas dan bibir bawah dengan rapat. Ab, ib, ub, ab, ib, ub, ab, ib, ub, ab, ib, ub, ab, ib, ub. Mim. Am, im, am, im, am, im, babi, bubab, babi, bubab, babi, bubab, mami, mubam, mami, mubam, mami, mubam. Bukan ma. Mama. Seperti Shinchan itu bukan mim. M dengan mim beda. Nah, kalau mim dia ringan, nanti ada sifatnya sendiri. Nah, mamimu, bukan mamimu. Maliki yaumiddin, bukan, tetapi maliki yaumiddin, bukan yaumid, bukan. Begitu juga ba bukan b. Nah, babai, bukan. Nah, kalau ba itu jahar, tidak ada hamesnya. Ba, bi, bu, bab, ab, ib, ub, mami, mubam, mami, mubam. Nah, latihannya seperti biasa. Bubam, bani, babna, minal, mubni, mabi, bam, bani, ba. Mumam, mani, mam,
minal mumni mami manima. Nah, jadi dari bibir ini keluar dua huruf ba dan mim, dari bibir atas dan bibir bawah. Sudah tiga. Yang ketiga, dari bibir ini menghasilkan makhrajnya huruf wawu. Nah, bibir atas dan bawah dengan sedikit renggang. Au, iu, au, iu, au. Au, iu, au. U, a, i, u. Wa, wi, wu, bau. Wa, wi, wu, bau. Wa, wi, wu, bau. Wa, wi, wu, bau. Wau, wani, wau, naminal muni mawi. Wau, wani, wa. Nah, wa bukan w, bukan wa, wah, tapi ringan. Wa. Nah, bukan wa, tapi wa. Nah, ini makhrajnya juga di bibir. Nah, jadi dari pos asyafatain ini, dari makhrajnya dari dua bibir ini menghasilkan huruf 4, yaitu fa, kemudian ba, mim, dan wawu. Jadi huruf yang keluar dari makhrajnya bibir berjumlah 4. Kita hitung. Yang halak keluar dari tenggorokan 6, yang keluar dari lidah 18, yang keluar dari bibir berjumlah 4. 6 tambah 18, 24. Ditambah 4, 28. Nah, kita sambung ke yang keempat adalah rongga mulut atau disebut dengan al-jauf. Nah, ini tempat keluarnya huruf mat. Tempat keluarnya 3 huruf mat, yaitu yang pertama alif, yang sebelumnya berharokat fathah. Jadi alif itu dia tidak mempunyai sifat sebenarnya. Dia menempati rongga mulut, makhrajnya di rongga mulut paling luas. Jadi ketika alif diawali fathah, berarti makhrajnya berada di rongga mulut. Ya sukun. Nah, ini ya sukun, kalau ya hidup dia berada di tengah lidah. Tapi ketika sukun, ya sukun yang sebelumnya harokat kasroh, ini juga dibaca mat, maka makhrajnya adalah al-jauf. Jadi kadang satu huruf itu bisa berbeda makhraj ketika hidup atau mati. Begitu juga hukum bacaan, bisa berubah ketika hidup atau ketika wakaf atau ketika wasol. Huruf juga begitu. Ya kan di tengah lidah. Ya, shin, jim. Nah, tapi ketika ada ya sukun diawali kasroh, maka makhrajnya menjadi al-jauf, bukan lagi al-lisan. Kemudian wawu sukun yang sebelumnya berharokat dhammah. Nah, yang awalnya wawu ini berada di makhrajnya asyafatain, 2 bibir. Namun ketika diawali dhammah, maka menjadi huruf mat atau bacaan mat, maka makhrajnya menempati di rongga mulut atau al-jauf. Jadi al-jauf itu tempat keluarnya huruf-huruf mat. Nah, huruf-huruf mat ada berapa? Ada 3. Apa saja? Wawu, ya, alif, atau wawu, alif, ya, atau dibolak-balik sama saja. Jadi al-halak, al-lisan, asyafatain, al-jauf. Yang terakhir adalah al-khoisum, pangkal hidung atau janur irung bahasa Jawanya. Apa saja yang keluar dari al-khoisum ini? Yang pertama adalah nun sukun atau tanwin.
Ketika, nah, catatannya, ketika satu diidgham digunakan, atau dua diikhfakan, atau tiga diiklabkan. Jadi al-khoisum, makhrajnya al-khoisum atau pangkal hidung ini untuk bacaan nun sukun dan tanwin yang diidgham digunakan atau diikhfakan atau diiklabkan. Nah, jadi makanya ketika pilek atau ditutup hidungnya tidak bisa membaca ikhfa, iklab atau gunnah. Nah, susah. Nah, karena itu tempatnya di pangkal hidung. Yang pertama. Yang kedua, al-khoisum adalah tempat keluarnya mim sukun yang diidghamkan pada mim atau diikhfakan pada ba. Jadi ketika terjadi idgham mislain atau idgham mimi, mim ketemu mim, kemudian atau mim ketemu ba, ikhfa syafawi, maka itu bersumber dari al-khoisum atau pangkal hidung atau janur irung. Jadi ketika pilek atau ditutup tidak bisa membaca idgham mimi. Mim misalnya. Biha tidak bisa. Nah, jadi al-khoisum menghasilkan dua makhraj, dua bacaan atau dua huruf atau dua sifat, yaitu nun sukun atau tanwin yang diidgham digunakan atau diikhfakan atau diiklabkan. Yang kedua adalah mim sukun yang diidghamkan. Nah, mim sukun ketemu mim, atau yang diikhfakan, ikhfa syafawi, mim sukun bertemu ba. Akibat dari hukum-hukum bacaan tersebut, maka makhrajnya berpindah dari aslinya ke pangkal hidung. Mim ini makhrajnya di bibir, tapi ketika sudah terjadi hukum bacaan menjadi idgham biguna, menjadi ikhfa, menjadi iklab, maka makhrajnya pindah ke pangkal hidung. Ba juga demikian. Ba makhrajnya di dua bibir, bibir atas dan bibir bawah. Tapi ketika terjadi bacaan ikhfa syafawi, maka makhrajnya ba pindah ke pangkal hidung atau al-khoisum. Nah, sampai sini pembahasan tempat-tempat keluarnya huruf sudah selesai. Jadi kita ulang lagi. Makhraj yang pertama adalah al-halak, yaitu tenggorokan. Tenggorokan menghasilkan 6 huruf. Tenggorokan paling dalam, pangkal tenggorokan menghasilkan hamzah dan ha. Tengah-tengah tenggorokan menghasilkan ha dan ain. Tenggorokan paling ujung menghasilkan kha dan ghain. Kemudian alisan atau lidah. Dari lidah menghasilkan 18 huruf, yaitu qaf. Nah, di pangkal lidah yang paling dalam dari lidah ini adalah qaf, kemudian kaf, kemudian ya, shin, jim di tengah lidah, kemudian dot di tepi lidah. Nah, lam juga di tepi lidah setelah makhrajnya dot. Kemudian nun. Nah, nun ini ujung lidah dengan gusi atas, nun, an, in, un, an, in, un, nun. Setelah nun muncullah makhrajnya ro. Kemudian ta, dal, to. Ini di punggung kepala lidah dengan pangkal 2 buah gusi atau gigi seri, 2 buah gigi seri atas, yang atas menghasilkan 3 makhraj. Jadi punggung lidah dan gigi seri yang atas menghasilkan 3 huruf, yaitu ta, dal, to. Kemudian maju lagi menghasilkan za, sin, sod. Paling ujung adalah ta, zal, dho. Ini makhrajnya al-lisan atau lidah. Nah, jadi huruf yang diproses di lidah jumlahnya paling banyak. Berapa? 18. Kemudian
yang diproses di bibir, nah, ini berjumlah 4. Huruf yang keluar dari bibir adalah 4 huruf. Fa, ba, mim, wawu. Nah, kemudian al-jauf. Al-jauf ini adalah untuk huruf-huruf mat. Huruf mat ada berapa? Ada 3, yaitu wawu, alif, ya, atau wawu, ya, alif. Nah, jadi al-jauf merupakan makhrajnya huruf-huruf mat. Kemudian al-khaisum. Al-khaisum ini tempat atau makhrajnya nun sukun dan tanwin yang diidghamkan atau diidgham digunakan, diikhfakan atau diiklabkan. Kemudian tempat keluarnya mim sukun yang diidghamkan pada mim. Mim sukun bertemu mim atau mim sukun bertemu ba. Jadi sudah lengkap 5 makhraj atau tempat-tempat keluarnya huruf. Kita ulang: al-halak, al-lisan, asy-syafatain, al-jauf, al-khaisum. Nah, dari huruf-huruf ini mempunyai nama-nama atau gelar. Jika di sini dinamakan al-qabul huruf, nah ini maksudnya gelar-gelar. Gelar-gelar. Jadi huruf-huruf ini mempunyai gelar atau julukan. Di antaranya memiliki 10 nama. 10 nama itu adalah berikut ini. Yang pertama al-jaufiyah atau hawaiyah. Ya, huruf-huruf mat tadi. A, I, U, I, A. Nah, untuk huruf-huruf mat yang diberi nama atau julukan dengan nama jaufiyah atau hawaiyah. Yang kedua, tenggorokan ini bergelar halqiyah. Hamzah, ha, ain, kha, ghain. Jadi kalau untuk dihafalkan gampangnya ya hamzah, ha, kha, ain, ghain. Tapi kalau urutannya hamzah, ha, ain, kha, ghain. Jadi hamzah, ha, ain, kha, ghain. Ini namanya halqiyah atau tenggorokan. Kemudian lahawiyah, anak lidah atau lidah yang pangkal lidah. Kaf dan qaf. Jadi qaf dulu baru kaf. Qaf, kaf. Kemudian syajariyah, tengahnya lidah. Huruf lahwiyah apa saja misalnya? Ya qaf sama kaf. Tua mana? Duluan mana? Qaf sama kaf. Ya qaf dulu baru kaf. Huruf syajariyah, tengahnya lidah. Nah, dari tengah ini menghasilkan 3 huruf, yaitu ya, shin, jim. Ya, shin, jim ini punya gelar huruf syajariyah, tengah lidah. Huruf syajariyah apa saja? Ya, sin, jim. Ya, sin, jim termasuk kategori huruf apa? Huruf syajariyah. Makhrajnya di tengah lidah. Kemudian di bagian samping atau tepi ini melahirkan dot. Nah, namanya jambiyah. Jambiyah ini untuk huruf yang keluar dari tepi lidah, pinggir-pinggir. Huruf dot. Kemudian nitu'iyah atau natu'iyah. Langit-langit bagian depan. Nah, ujung maksudnya. Punggung lidah tadi. To, ta, dal. Atau dal, ta, to. Ta, dal, to. Sama saja. Nah, namanya nitu'iyah. Jadi ketika diucapkan atu, nah itu punggung lidah, kepala lidah itu menyentuh langit atu. And ujung lidahnya menyentuh langit-langit mulut. Maka dinamakan nitu'iyah. Langit-langit bagian depan atau ujung lidah. Kemudian kepala lidah bagian bawah. Nah, menghasilkan huruf apa? Dha, zal, sa. Diberi julukan lisawiyah atau lasawiyah. Apa? Zal, dha,
ta. Nah, ini to, ta, dal, kemudian zo, ta, zal, ini huruf-hurufnya idgham mutajanisain. Maka ketika bertemu dua huruf-huruf ini sejenis makhrajnya, berbeda sifatnya, terjadilah hukum bacaan idgham mutajanisain atau idgham jinsi. Yang kedelapan, runcingnya lidah. Nah, ini paling pucuk. Ini menghasilkan 3 huruf lagi. Nah, jadi di ujung-ujung itu menghasilkan banyak huruf, berjumlah 9 ujung lidah itu. Ta, to, dal, zo, ta, zal, sin, za, sod. Ini bergelar asaliyah atau diberi nama huruf asaliyah, makhrajnya huruf asaliyah, runcingnya lidah, yaitu sin, za, sod. Nah, jadi ujung lidah itu menghasilkan huruf paling banyak, berjumlah 9. Tengah-tengah menghasilkan 3, yaitu ya, shin, jim. Pangkal lidah menghasilkan 2 huruf, makhrajnya 2 huruf, yaitu qaf, kaf. Tepi lidah menghasilkan 1 huruf, dot, nanti disambung dengan lam setelah makhrajnya dot, al, il, ul. Kemudian yang ke-9, kepala lidah bagian atas, ujung lidah bagian atas, zalqiyah atau zalikiyah, menghasilkan 3 huruf, ro, nun, lam, aru, ir, ur. Nah, itu di ujung lidah. Makanya ketika lidahnya pendek, tidak bisa mengucapkan ro, aru, ir, ur, na, ni, nuban, an, in, un, al, il, ul, la, li, lubal. Nah, ini dari kepala lidah bagian atas. Nah, jadi ditambah 3 lagi, lidah ini menghasilkan 12 huruf. Nah, jadi lidah yang ujung menghasilkan 12 huruf. Dari dari samping 1, dari tengah 3, dari pangkal 2. Jumlahnya 18. Nah, 6 ditambah 18, 24. Yang terakhir adalah syafawiyah, bibir. Nah, makanya kenapa dinamakan ikhfa syafawi, karena huruf yang bertemu adalah huruf yang makhrajnya di bibir. Mim ketemu ba, hum bihamilina. Nah, mim keluarnya dari bibir, ba keluarnya dari bibir. Nah, ketika bertemu mim sukun dan ba, terjadilah hukum bacaan ikhfa syafawi. Maka huruf-huruf yang keluar dari makhrajnya syafawiyah ini, 2 bibir ini, namanya huruf syafawiyah. Jumlahnya 4. Apa saja huruf syafawiyah? Mim, ba, wawu, fa. Nah, sampai sini pembahasan makharijul huruf dan nama-namanya makharijul huruf. Dari 5 sampai 10 ditambah 10 sudah selesai. Yang 5 adalah pabrik besarnya. Al-halak, al-lisan, al-syafatain, al-jauf, al-khaisum. Ini pabrik besarnya. Dari 5 ini dikategorikan menjadi 10, yaitu jaufiyah atau hawaiyah, halqiyah, lahwiyah, syajariyah, jambiyah, nit'iyah, lisawiyah, asaliyah, zalqiyah atau zalikiyah, dan syafawiyah. Nah, jadi huruf-huruf yang berjumlah 28 kecuali alif. Nah, kalau alif masuknya ke mat. Nah, itu diproses dari 5 pabrik tadi. Nah, dari 5 pabrik tadi, nah dari 5 itu dibagi 10, yaitu tadi. Nah, 10
tempat ini, 10 tempat ini masing-masing huruf nanti mempunyai sifat. Nah, untuk sifat kita bahas besok. Nah, untuk memudahkan mempelajari sifat-sifat huruf, malam ini kita ringkas dengan lagu. Untuk biar mudah menghafalkan sifat-sifat huruf. Nah, ini dari Bu Faikoh ini lagunya. Untuk menghafalkan sifatul huruf. Biar besok lebih mudah. Jahar lawan, hamesidah lawan, rohwah, tengah-tengahnya tawasud. Isti'la lawan istifal, idbak lawan infitah, idlak lawannya ismat. 7 sifat yang tidak berlawanan, sofir qalqalah lin inhiraf. 7 sifat yang tidak berlawanan, sofir qalqalah lin inhiraf. Takrir tafasyi yang ke-7, istitolah. Takrir tafasyi yang ke-7, istitolah. Nah, jadi dari 5 pabrik besar tadi dibagi menjadi 10 tempat. Nah, 10 tempat itu tadi menghasilkan 17 sifat atau 19 sifat. Yang berpedoman 17 sifat tidak menyertakan mad dan guna. Di sini tidak disertakan mad dan guna. Nah, jadi 7 sifat yang tidak berlawanan tadi, sofir, inhiraf, lin, inhiraf, takrir, tafas, istitolah ditambah dengan mad dan guna, tapi tidak disertakan. Maka pedomannya menggunakan yang 17. Yang berpedoman 19, memiliki 19 sifat, itu menyertakan gunnah dan mad. Jadi dari 28 itu 29 huruf hijaiyah yang disifati hanya 28. Yang tidak disifati hanya alif. Mengapa alif tidak disifati? Karena alif itu mengikuti harokat sebelumnya. A, I, U. Nah, jadi yang disifati hanya 28. Sehingga yang masyhur huruf hijaiyah berapa? 28. Kalau dihitung semuanya berjumlah 29. Jadi dari 29 huruf hijaiyah yang diberi sifat, memiliki sifat hanya 28. 28 huruf ini memiliki 17 sifat atau 19 sifat. Masing-masing huruf bisa memiliki 5 sampai 6 atau 7 sifat. Nah, ini besok pembahasannya. Jadi ini cuplikan dulu dari pos-pos al-halak tadi. Hamzah, ha mempunyai sifat apa saja. Nah, kemudian ha, ain sifatnya apa saja. Nah, kemudian kha, ghain sifatnya apa saja. Nah, ini memang kelihatannya bulat. Kok susah sekali kalau kita masuk ke dalam apa saja. Kalau sudah memasuki kedalaman itu pasti ribet. Kalau kita melihat dari luar, ya ruangan itu paling kotak. Dari atas ya datar, dari samping ya mungkin agak persegi atau gimana. Tapi ketika sudah masuk ke dalamnya, di dalam ruangan itu ternyata ada ruang tamu, ada kamar tidur, ada dapur, ada kamar mandi, ada ruang makan. Dan di dalamnya masih ada lagi, ada lemari, ada rak, ada bupet, ada perabotan. Begitu juga Al-Quran. Ketika kita hanya melihat sepintas, ya hanya tulisan. Hanya tulisan. Tapi ketika kita sudah masuk ke dalam pembahasan, ternyata tidak hanya sekedar tulisan.
tulisan ini ada maksudnya, tulisan ini ada rahasianya, tulisan ini ada fungsinya, maksudnya begini, artinya begini, asalnya begini. Nah, kita sedang memasuki tahap ke sana. Ya. Ternyata kita membahas hamzah, hurufnya paling kecil hamzah itu. Hanya kepala ain. Hamzah itu paling kecil, tapi ternyata makhrajnya paling dalam. Dia memiliki banyak sifat. Nah, kalau dilihat ya hamzah itu apa? Dia enggak huruf paling kecil. Kecil sekali. Nah, contohnya lagi nun iwat itu. Hurufnya kecil, tapi namanya banyak. Kalau cuma dia hanya huruf telenik, nun kecil, tapi namanya 4 nama. Nun wikoyah, nun silah, nun wasol, nun iwat. Hamzah juga begitu. Hurufnya paling kecil, hanya kepala ain. Tapi fungsinya benar-benar vital. Bahkan hamzah itu bisa terbaca meskipun wakof maupun ibtida. Nah, kalau hamzah wasol kan tidak. Nah, kalau alif mengikuti harokat sebelumnya. Sehingga alif tidak memiliki sifat. Nah, sampai sini pembahasan makhorijul huruf mulai dari 5 pos sampai 10 tempat tadi sudah kita bahas semuanya. Nah, mungkin perlu kita ulang-ulang. Kalau hanya sekali untuk paham, untuk bisa detil, untuk bisa nyantol itu mungkin masih belum. Memang harus diulang-ulang. Diulang-ulang sambil didiskusikan, sambil dipraktekkan dengan betul-betul ketika melafadzkan atau mengucapkan makhraj dari 28 huruf ini. Karena apa? Ketika pengucapan huruf tidak sesuai dengan makhrajnya, maka yang dihasilkan bukanlah huruf, tapi hanya suara. Nah, kalau huruf itu suara yang dipusatkan pada makhraj tertentu atau titik tertentu yang berjumlah 17 titik tadi. Jika tidak berpusat dari 17 titik itu, maka namanya bukan huruf, melainkan hanya suara. Nah, dari sini, semoga ini bisa menjadi media atau wasilah perbaikan pengucapan makhraj kita. Nah, dilatih. Latihannya sederhana, hanya menepatkan bunyinya. Bunyi yang dihasilkan dari titik-titik makhraj itu. Ketika belajar menepatkan makhrajnya hamzah, dari awal ya a i u ba, a i u, a i u ba, u an ani a na minal, mu ni ma i an ani a. Tetapi harus disimak. Tapi untuk latihan di rumah tidak apa-apa. Latihan di rumah kemudian nanti disetorkan atau ditashihkan dengan gurunya masing-masing. Bacaan hamzah saya ini sudah tepat apa belum? Masih terlihat tasil apa tidak? Nah, jadi biasanya hamzah ketika baru mulai, hamzah kotok jelas. Tapi ketika sudah di tengah-tengah menjadi samar. Contohnya takbiratul ihram. Allahu Akbar. Nah, ini gurunya harus teliti. Ak itu harus diluruskan menjadi ak. Nah, Allahu Akbar. Jadi kita belajar tahsin, kita belajar tilawah, kita belajar tajwid, itu juga latihan untuk disiplin. Nah, disiplinnya gimana? Karena huruf-huruf yang tidak diucapkan dengan tepat tidak akan menghasilkan huruf, hanya menghasilkan suara yang tidak jelas. Nah, jadi disiplin. Kalau salah satu huruf memiliki sifat jahar, ya semuanya harus seragam. Nah, mengikuti ketentuan-ketentuannya. Dalam satu kalimat itu berkumpul huruf-huruf kuat, apa huruf-huruf lemah. Nah, kalau hurufnya kuat-kuat, maka dia menjadi sifat huruf yang kuat. Nah, pembahasan berikutnya dari makhorijul huruf yang posnya ada 5, pabrik besarnya, kemudian tempat-tempatnya dibagi 10 itu tadi,
Nah, itu memiliki sifat yang kuat, juga memiliki sifat yang lemah. Nah, intinya dibagi dua. Sifatul huruf itu terbagi menjadi dua, sifat lazimah dan sifat aridoh. Sifat lazimah itu apa? Sifat lazimah itu sifat yang menetap, dia tidak berubah. Atau afrodul huruf. Huruf-huruf itu sifatnya menetap. Kalau sifat aridoh, sifat bacaan yang baru datang, yang timbul dari sifat lazimah tadi. Seperti apa? Bacaan tahfifnya huruf-huruf isti'la. Bacaan tarkiknya huruf-huruf istifal dan tafhim. Tarkiknya ro dan lam. Dan seperti sifat-sifat bacaannya huruf yang sudah tersusun sebab bertemu huruf lain. Misalnya idhar, idgham, ikhfa, iklab, dan mad far'i. Nah, itu masuk dalam kategori sifat aridoh. Nah, jadi dari pembahasan yang sudah kita bahas ini, huruf-huruf itu terbagi dalam kategori huruf yang kuat dan huruf yang lemah. Kalau sifatnya nanti dibagi dua, sifat lazimah dan sifat aridoh. Sampai sini pembahasan tentang makharijul huruf sudah selesai. Kalau ada yang muskil, masih belum paham, bisa ditanyakan melalui kolom komentar atau melalui nomor WhatsApp Batutah Center, atau bisa inbox melalui messenger channel akun Facebook Masjid Agung Ibnu Battuta. Baik, kita cukupkan pembahasan malam ini mengenai makharijul huruf dan alqabul huruf yang sudah lengkap. Namun jika masih belum bisa dipahami, bisa ditanyakan kembali atau bisa diulang-ulang lagi di pertemuan yang lain. Mudah-mudahan kita selalu dikaruniai kekuatan, keistiqomahan, kesabaran lahir dan batin untuk menjalankan kewajiban di bulan Ramadan ini, berpuasa Ramadan, dan semoga kita diberikan kekuatan dan kemampuan untuk menunaikan zakat fitrah dan bisa menyelesaikan siam ini sampai akhir. Dan dengan wasilah amaliyah-amaliyah ini, semoga Allah mencurahkan limpahan ridho dan nikmatnya sehingga wabah yang sedang terjadi ini bisa segera berakhir. Amin ya rabbal alamin. Namun apapun keadaannya, apapun kondisinya, dan dimanapun kita berada, kita harus tetap berpegang teguh dengan firman Allah, ittaqillaha haitsuma kunta. Kita harus tetap menjadi hamba yang bertakwa dalam keadaan apapun dan dimanapun. Semoga pembahasan ini memberikan manfaat. Mohon maaf kurang lebihnya, dan mari kita akhiri dengan tasdik. Sadaqallahul azim. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.